Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gailan Dafairawan. Di sini saya dari kelas IF2A dan di sini saya akan mengerjakan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer. Sebelum lanjut ke penjelasan dari denah lantai 1, saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwa denah yang saya bikin adalah denah yang bertemakan bangunan hotel. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan lanjut untuk ke penjelasan denah lantai satunya terlebih dahulu. Di sini terdapat 12 ruangan. Kita bisa lihat terlebih dahulu. Di sini ada ruangan cleaning service, tempat makan, ruang karyawan, resepsionis, ruang administrasi atau ruang administrasi 2, toilet pria. Di sini toilet prianya ada 2 ya. Di sini ada gudang, toilet wanita, ruang server dan pos security. Untuk di bagian lantai 1 ini terdapat 3 switch seperti yang sudah dijelaskan di soal yang sudah diberikan atau di ketentuan soalnya. Di sini kita lanjut ke penjelasan untuk lantai 1 dari topologi Cisco yang sudah saya buat. Di sini terdapat 3 switch ya. Di sini terdapat 3 switch. Switch 1 itu ada VLAN 10 dan VLAN 20. Yang dimana itu adalah ruang cleaning service sebagai VLAN 10 dan tempat makan sebagai VLAN 20. Di switch 2 terdapat VLAN 30 dan VLAN 40. Yang VLAN 30 itu adalah ruang karyawan dan VLAN 40 adalah ruang resepsionis. Di sini ya, ini untuk VLAN 10, ini untuk VLAN 20, ini untuk VLAN 30 dan ini untuk VLAN 40. Sama seperti yang switch sebelumnya, ini adalah switch yang ketiga. Yang dimana ini adalah ruang administrasi 1 dan ruang administrasi 2. Jadi di konsep denah lantai 1 dari tema hotel yang sudah saya buat, di sini ruang administrasinya itu jadi terbagi menjadi 2. Ada ruangan administrasi 1 dan ada ruangan administrasi 2. Di sini untuk ruangan administrasinya disatukan menjadi satu VLAN, yaitu di VLAN 50. Karena itu masih satu nama yang sama. Dan di sini ada yang namanya toilet pria, toilet wanita, gudang ataupun pos security dan ruang server. Jadi, mengapa saya tidak memasukkan pos security, toilet dan gudang? Dikarenakan ya di dalam ruangan itu tidak ada yang namanya tidak ada device yang namanya komputer ataupun laptop. Jadi saya tidak memasukkan untuk device di bagian toilet, gudang ataupun pos security. Di sini di ruang server saya menyimpannya dengan router 1. Di sini ada penjelasannya. R1 itu untuk router 1, switch itu di sini S1, S2, S3 itu untuk switch dan tanda WiFi ini untuk WiFi akses. Nah, di sini ada yang namanya garis biru. Yang membedakan garis biru dan garis hitam itu adalah kalau garis biru adalah kabel dari ruangan menuju switch, dan kalau garis hitam adalah kabel dari switch menuju router. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya garis biru kabel dari ruangan menuju switch, kalau misalnya garis hitam kabel dari switch menuju router. Di sini untuk ada beberapa ruangan lagi. Di sini ada beberapa lagi. Ini untuk parkirannya dan ini untuk parkirannya kita rename dulu ya. Dan di sini ada pintu, lalu ada yang namanya tangga menuju lantai 2. Jadi ini sesuai ya. Terdapat 6 ruangan. Di sini terdapat 6 ruangan, namun untuk VLAN 40 dan VLAN 50, untuk VLAN 50 di switch 3 itu saya satukan ke dalam switch 3. Jadi
seperti itu. Pada intinya switch 50 itu saya satukan ke dalam VLAN 50 saya satukan ke dalam switch 3 yang dimana itu mencakup dua ruangan. Kita lanjut ke penjelasan yang lantai 2. Di sini terdapat ruang marketing 1 dan ruang marketing 2. Nah, jadi di sini untuk penjelasannya sebenarnya beda ya. Ini tuh bukan ruang marketing. Di sini bisa kita ubah. Semisal kita ambil alih itu kita rename menjadi ruang rapat. Nah, di sini ada ruang marketing dan juga ruang rapat. Untuk ruang marketing ini dan ruang rapat itu kan beda VLAN ya. Jadi sebentar. Jadi VLAN 60 dan VLAN 70 itu dibedakan VLAN-nya, namun masih dalam satu switch yang sama, yaitu berada di switch 4. Nah, kita zoom in lagi. Namun di sini masih, di sini ya. Di sini ruang marketing itu untuk VLAN 60 dan ruang rapat itu untuk VLAN 70. Untuk lantai satunya kita hapus saja. Nah, di sini untuk VLAN ke 80, ini kan VLAN 60, ini VLAN 70. Di sini tersedia juga untuk angka-angkanya ya. Di sini VLAN 60 dan ini untuk VLAN 70 atau IP dari VLAN 60 dan 70. Dan di sini yang ada 3 ini itu untuk VLAN 80. Jadi di switch yang ke 5 ini yaitu mencakup VLAN 80. Namun di dalam VLAN 80 itu terdapat 3 ruangan, yaitu di sini ada kamar 201, 202 dan 203. Namun di sini bisa kita ubah saja atau bisa kita rename. Nah, jadi ini ada kamar 201, kamar 202 dan kamar 203. Mengapa disatuin? Karena itu tuh mencakup satu nama yang sama, yaitu kamar. Yang membedakan itu hanya angkanya saja, namun masih dalam satu nama yang sama, yaitu kamar. Dan kita lanjut yang berikutnya. Ada mohon maaf, di sini terdapat sedikit keterlambatan. Di sini ada ruang serbaguna 1 dan ruang serbaguna 2. Jadi di sini sebenarnya bisa kita ubah ya, jangan ruang serbaguna. Nah, kita bisa ambil alih itu ruang musik. Nah, jadi di denah lantai 2 yang bertemakan yang bertemakan hotel ini, saya membedakannya yaitu di sini untuk ruang serbaguna dan yang satu lagi untuk ruang musik. Bisa kita ubah dulu di sini. Nah, jadi bisa kita ubah. Nah, ini untuk ruang serbaguna itu dia mencakup dari VLAN 90. Kalau misalnya ruang musik itu mencakup dari VLAN 100. Nah, di sini ada untuk penjelasan angkanya di bagian bawah ini. Ini untuk VLAN 100 dan ini untuk VLAN 90. Ya, di sininya ada beberapa ruangan yang tidak memakai device, yaitu ruangan biliar, toilet, dan gudang. Di sini ada ya. Di sini ruang rapatnya saya menggunakan untuk router. Namun di sini saya ubahnya menjadi router 2 dikarenakan ini lantai 2 atau router 2. Di sini ada penjelasannya juga seperti yang lantai 1 ada router 2, ada switch, ada WiFi akses. WiFi akses itu seperti
VLAN ya. Di sini ada kabel atau kabel kabel biru yang menandakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kabel biru itu untuk menandakan ruangan mana yang menuju ke switch. Jadi menandakan ruangan yang menuju ke switch. Kalau misalnya kabel hitam yaitu switch yang menuju ke router. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya kabel biru ruangan menuju switch, kalau misalnya kabel hitam kalau kabel hitam itu dari switch menuju router. Kita lanjut ke pengecekan bagian DHCP-nya. Di sini bisa kita cek terlebih dahulu satu-satu ya. Masuk ke menu desktop, lalu di sini kita kembalikan dulu ke statik, masuk ke DHCP. Di sini untuk DHCP-nya sudah sukses ya. Kita cek terlebih dahulu satu-satu agar tidak ada yang keliru ataupun agar tidak ada yang error. Nah, di sini kita lanjut ke VLAN 10. Sebelumnya yang tadi itu untuk VLAN 10 ya. Ini adalah VLAN 20. Kita cek. Nah, di sini untuk DHCP-nya juga sukses ya untuk VLAN 20. Untuk VLAN 30 bisa kita cek terlebih dahulu apakah DHCP-nya sukses atau tidak. Bisa kita cek di sini. Untuk DHCP-nya sukses. Di VLAN 30 itu DHCP-nya alhamdulillah sukses. Bisa kita cek juga di bagian setelahnya atau device setelahnya atau VLAN 40. Nah, untuk VLAN 40 juga DHCP-nya sukses ya. Jadi bisa kita close saja di sini. Ini untuk ke bagian VLAN 50. Bisa kita cek juga nih di VLAN 50 apakah statik ataukah DHCP. Maksudnya, mohon maaf, apakah failed ataukah sukses. Dan di sini untuk VLAN 50 sukses ya. Bisa kita cek juga di sini. Di sini juga udah sukses ya untuk VLAN 50 yang device keduanya. Sukses juga di sini. Di sini bisa kita cek juga di VLAN 60 apakah sukses atau tidak. Nah, sukses ya. Jadi untuk bagian ini udah masuk ke bagian lantai 1, dan kalau misalnya ini nyampe laptop dari PC 0 ke, jadi intinya tuh dari ini ke sini itu menandakan untuk lantai 1 ataupun router 1 seperti yang sudah dijelaskan di Dena. Kita masuk ke VLAN 70. Masuk ke desktop. Kita cek terlebih dahulu nih apakah DHCP-nya sukses, apakah failed. Nah, untuk DHCP-nya sukses ya di sini. Kita cek satu-satu dulu nih apakah ada yang failed atau tidak. Di sini masih menunggu, sukses ya, alhamdulillah. Nah, di sini kita cek juga apakah sukses yang bagian VLAN ke 80. Sukses juga ya untuk VLAN ke 80 device yang keduanya. Kita cek VLAN 80 dari device ketiga. Apakah sukses? Apakah failed? Sukses ya di sini. Kita cek di VLAN 90 apakah sukses, apakah failed. Bisa kita cek dulu terlebih dahulu satu-satu, soalnya takutnya ada yang failed gitu. Jadi
alangkah baiknya untuk kita cek terlebih dahulu atau cek manual apakah DHCP-nya sukses ataupun failed. Untuk DHCP-nya sukses ya. Kita lihat dulu di PC dari VLAN 60. Sebentar. Nah, sekarang saya akan lanjut ke langkah yang berikutnya. Namun di sini ada yang namanya, saya ingin mencoba dulu membuka yang namanya web browser, apakah bisa atau tidak gitu. Nah, dikarenakan tadi kan saya sudah memasukkan untuk VTP domain client ataupun VTP client, VTP server ataupun VTP transparent. Nah, namun kita kembali dulu, beralih dulu dari sini, kita fokus ke jalan yang utama aja atau penjelasan yang utama. Di sini saya akan mengeping dulu 192.168.60.2. Kita ping dulu ya. Takutnya ada yang request timeout ataupun RTO, dan juga takutnya ada yang unreachable. Kita tunggu bersama-sama apakah TTL atau tidak. Jadi di sini untuk bagian dari VLAN 10 menuju VLAN 60 itu TTL ya, alhamdulillah. Kita cek juga di sini apakah TTL atau tidak. Nah, jadi TTL ya di sini. Kita cek lagi untuk VLAN 80. Kita ping dulu apakah TTL atau tidak nih di bagian sini. Bisa kita tunggu terlebih dahulu nih. Nah, di sini TTL ya. Nah, namun mohon maaf tadi sebelumnya dikarenakan saya merecordnya melalui HP untuk facecamnya, jadi tadi ada sedikit pergerakan. Jadi mohon maaf sebelumnya. Di sini ada saya ingin memindahkan kameranya terlebih dahulu. Nah, untuk di sini saya akan mengeping atau ngeping dari tadi kan 60, 70, 80 sudah TTL ya, alhamdulillah. Jadi di sini saya akan ping dari VLAN 10 atau device yang berada di VLAN 10 ke device yang berada di VLAN 90. Alhamdulillah di sini TTL juga. Kita ping lagi ke device yang berada di VLAN 100. Kita cek dulu nih satu-satu apakah ada yang RTO ataupun request timeout atau ada yang unreachable. Oh, di sini alhamdulillah sudah semua ya. Untuk yang ini coba di VLAN 2 atau device yang berada di VLAN 20, saya ingin mengeceknya satu-satu juga. 60.2. TTL ya, alhamdulillah. Kita 70 juga TTL, alhamdulillah. Sebentar, kita pencet yang atas saja. Nah, yang di sini juga untuk VLAN 20 ke VLAN 80 juga alhamdulillahnya TTL. Nah, coba kita lihat yang ke VLAN 90 nih. Nah, dari VLAN 20 ke VLAN 90 juga TTL, alhamdulillah. Dari VLAN 20 ke VLAN 100 juga TTL, alhamdulillah.
Jadi untuk VLAN 20 ke switch yang ke switch yang berada di router 2 alhamdulillah aman ya. Nah, jadi coba sebelumnya saya ingin mengecek kalau misalnya masih di dalam satu router yang sama. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, di situ alhamdulillahnya TTL. Mohon maaf dikarenakan tadi terdapat suara kebisingan di sekitar rumah saya. Jadi saya menunda videonya terlebih dahulu dan terima kasih atas pengertiannya. Jadi kita lanjut untuk ke video berikutnya. Dan di sini saya sudah memasukkan untuk tujuan pingnya ya. Di sini bisa kita lihat nih. Ini untuk tujuan ke 60, tujuan ke device VLAN 60, 70, 80, 90 dan 100 sudah aman. Dan di sini bisa kita lihat dulu nih. Takutnya ada yang RTO ataupun unreachable. Nah, bisa kita lihat terlebih dahulu di sini. Di sini juga udah TTL semua ya, 60, 70, 80, 90, 100 sudah aman. Nah, di sini kita bisa cek. Ini udah aman nih, udah TTL semua ya, dari 60 nyampe 100. Bisa kita skip aja untuk mempersingkat waktu ke VLAN yang berikutnya. Untuk yang di VLAN berikutnya, yang tujuannya itu ke arah VLAN 10, 20, 30, 40, 50 ataupun 10 nyampe 50 itu sudah berhasil semua. Jadi di sini mengapa di situ tujuan ping itu ke 10 nyampe 50 dan sebelumnya itu tujuan pingnya 60 nyampe ke 100. Jadi karena ini tuh beda router ya. Beda router. Ini tuh ada di router 2 ataupun lantai 2 dan switch ke 4 ya. Di sini kita bisa cek nih untuk pingnya di VLAN yang ke 70. VLAN 70 ke tujuan 10 nyampe tujuan 50 udah aman ya, udah TTL semua ya di sini. Di sini juga udah aman untuk di VLAN ke 80 udah aman. Untuk mempersingkat waktu untuk device yang dua ini, yang kedua dan ketiga ini saya skip ya dikarenakan itu masih satu VLAN yang sama dengan device yang sebelumnya sudah kita cek, yaitu itu adalah device ke 80. Dan di sini untuk VLAN ke 90 menuju VLAN 10 nyampe VLAN 50 udah aman. Dan di VLAN 100 nyampe ke di VLAN 100 ini yang menuju ke arah VLAN 10 nyampe VLAN 50 udah aman nih. Nah, di sini udah aman. Udah aman ya. Nah, dan di sini di bagian bawah sini saya ngeping ke arah 30. Jadi saya tuh ingin mengecek apakah satu router ataupun satu lantai bisa di ping atau tidak, apakah RTO atau unreachable atau tidak, dan ternyata alhamdulillahnya tidak RTO ataupun unreachable. Mungkin kita bisa sedikit keluarin terlebih dahulu. Dan di sini saya ingin menjelaskan di bagian VLAN 10 di sini. Nah, di sini juga sama nih di VLAN 10. Nah, kita coba masuk ke arah ke tujuan 20 dan di situ juga sama TTL ya. Dan sebelum penutupan, ini adalah gambaran topologi dari denah tema hotel yang sudah saya buat, yaitu bagian dari VTP, yaitu saya akan mengecek bagian dari VTP-nya dulu. Di sini untuk mengecek VTP yaitu dengan cara memasukkan kode. Sebentar kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk mengecek VTP yaitu dengan cara memasukkan kode DUSO VTP status, lalu akan muncul nih VTP-nya dari switch keempat itu berapa, karena saya memasukkan VTP klien itu ke switch keempat. Lalu kalau misalnya mau melihat VLAN itu dengan cara di sini
Nah, di sini ada yang namanya do show VLAN brief. Jadi intinya yang membedakan itu kalau misalnya VTP itu dengan cara memasukkannya itu do show VTP status kalau mau melihat VTP. Kalau misalnya mau melihat VLAN yaitu dengan cara do show VLAN brief. Jadi di switch keempat itu ada yang namanya VTP client, di switch kelima ada switch server atau VTP server, dan di switch keenam ada yang namanya VTP transparent. Jadi pada intinya switch keempat adalah VTP client, switch kelima adalah VTP server, dan switch keenam adalah VTP mohon maaf sebelumnya ada yang salah. Switch ketiga adalah VTP client, switch keempat itu adalah VTP server, dan switch kelima itu adalah VTP transparent. Dan cara melihat VTP itu ada do show VTP status dan melihat VLAN do show VLAN brief. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.